Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sahabat beriman rahimakumullah, surah Al-Ikhlas sama seperti surah-surah lainnya di dalam Al-Quran, yakni memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surah Al-Ikhlas termasuk di antara surah-surah pendek dalam Al-Quran. Surah ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang muslim membacanya, baik ketika sholat maupun berzikir. Surah Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah pun senantiasa membaca surah Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Surah Al-Ikhlas ini meskipun surah pendek, akan tetapi memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding dengan surah lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Surah Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan, yang harus selalu disertai dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah 12 manfaat dan keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Yang pertama, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Adapun cara mengamalkan surah Al-Ikhlas ini, yaitu dengan dibaca 1000 kali antara solat maghrib dan isya, dan setelah selesai berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang kedua, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Agar kita diselamatkan dari orang jahat, maka bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Yang ketiga, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Yang keempat, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai solat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang kelima, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan
atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidupnya. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Lalu orang itu mengamalkannya secara istiqomah dan penuh keyakinan, dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Yang keenam, bisa melunaskan hutang-hutang. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat pun mempersilahkan Nabi untuk mensolatkan. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya, benar dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang mempunyai hutang, maka kamulah yang mensolatkan dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah mengirimkan salam kepadamu. Allah berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkan dia, karena dia sudah diampuni oleh Allah. Dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah pula dosanya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas, yang di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Yang ketujuh, mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan bau busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Siratul Mustaqim hingga sampai ke surga. Kedelapan, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Kesembilan, mendapatkan istana di surga. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas ini, maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di dalam surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana, itu hal yang mudah. Yang ke-10, hidup akan selalu diberkahi.
Jika ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surah Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia, keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya serta kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Dan apabila membaca 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda. Yang ke-11, mendapat pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit atas, ditegakkan atas 360 sudut jarak dari sudut satu ke sudut lainnya, kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka menyatakan, ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surah Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surah ini, baik ia laki-laki maupun perempuan. Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah bersabda, herankah kamu wahai sahabat-sahabatku? Para sahabat menjawab, ya benar kami heran ya Rasulullah. Beliau pun melanjutkan, demi Allah yang diriku di tangannya, Qul huwallahu ahad tertulis di sayap Jibril. Yang ke-12, akan mendapat kedudukan derajat yang tinggi. Jika kita senantiasa membaca surah Al-Ikhlas ini, baik itu sedang berdiri, duduk, ataupun berjalan, maka kita akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Dari Al-Baihaqi, dari Umamah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah mensaksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril ditabuk bersama malaikat lainnya. Rasulullah bersabda, wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu? Jibril pun menjawab, dia memperoleh kehormatan seperti ini akibat membaca Qul huwallahu ahad, baik sedang dalam keadaan berdiri, duduk, rukuk maupun berjalan. Itulah 12 manfaat dan keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, agar kita mendapat manfaat dan hikmah, keutamaan, serta mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.